Perang Rusia-Ukraina seharusnya mulai kehilangan tenaga. Dengan cadangan amunisi Rusia yang mestinya menurun dan peluncuran rudal yang idealnya makin jarang, banyak yang memperkirakan tempo pertempuran bakal melambat. Namun, kenyataan bergerak ke arah sebaliknya. Tidak ada tanda pelemahan sama sekali, dan bila ditelusuri, ada satu negara yang diam-diam memastikan api konflik ini tetap menyala tanpa henti, Korea Utara. Ketika dunia melihat Pyongyang sebagai aktor sampingan, dari sanalah Rusia justru memperoleh amunisi segar, rudal tambahan, dan suplai kekuatan baru untuk mempertahankan perang berkepanjangan. Bantuan Korut bukan sekadar paket kecil. Posisinya menjadi salah satu penentu mengapa perang terus berlangsung dan bagaimana ritme pertempuran terbentuk di Ukraina. Dalam pembahasan ini, kita akan menelusuri jenis senjata apa saja yang dikirim Korea Utara, bagaimana Rusia memanfaatkan kiriman itu, dan apa yang membuat hubungan keduanya mampu mengubah arah konflik. Banyak yang bertanya, mengapa Korea Utara memberikan dukungan sebesar ini kepada Rusia? Jawabannya berada pada fakta pertahanan bersama yang kedua negara tanda tangani pada Juli 2024. Sebelum faktanya resmi berjalan, kerjasama militer Rusia dan Korut berlangsung secara tertutup. Namun begitu kesepakatan itu aktif, semuanya berubah. Mereka sepakat saling membantu jika terjadi serangan, dan ini membuka pintu untuk kolaborasi militer dalam skala luas. Rusia segera mengutamakan pasokan senjata dan personil dari Korea Utara dalam jumlah besar, hingga muncul perkiraan bahwa hampir separuh amunisi Rusia saat ini berasal dari Pyongyang. Faktor inilah yang membuat Rusia mampu menjaga tekanan militernya di Ukraina. Bagi Pyongyang sendiri, perang menjadi kesempatan langka. Mereka bisa menguji kemampuan persenjataan mereka langsung di medan konflik modern. Dan setiap hasil dari penggunaan itu kembali ke Korut sebagai informasi penting untuk memperkuat kemampuan militernya di masa depan. Salah satu kiriman paling penting dari Korea Utara untuk Rusia adalah KN-23, rudal balistik jarak pendek yang bentuk dan karakteristiknya kerap disebut mirip dengan Iskander. Banyak pengamat meyakini bahwa desain rudal ini memang mendapat sentuhan teknologi dari Rusia. Ketika diuji pertama kali pada 2019, jangkauannya hanya sekitar 240 km, namun performanya berkembang pesat. KN-23 kini mampu membawa hulu ledak seberat 500 kg hingga mencapai 450 km. Ciri yang membuatnya sangat berbahaya adalah lintasan terbangnya yang rendah, kecepatannya tinggi, dan manuvernya ekstrem. Kombinasi yang membuat sistem pertahanan seperti TAA sulit mengunci atau mencegatnya. Rudal ini juga dikenal memiliki presisi tinggi, sehingga efektif untuk serangan medium range yang membutuhkan akurasi. Pernah beredar rekaman yang menunjukkan KN-23 turun seperti meteor, menembus pertahanan Ukraina tanpa banyak hambatan. Rusia sendiri sudah memasukkan KN-23 ke dalam gudangnya sejak 2021. Sepanjang 2024, sekitar 60 unit KN-23 digunakan. Hampir sepertiga dari total 194 rudal balistik yang mereka luncurkan selama tahun itu. Pada awal 2025, intelijen Ukraina menyebut Korea Utara telah mengirim 148 rudal balistik KN-23 dan KN-24 kepada Rusia. Jumlah yang cukup besar untuk mengubah tempo pertempuran. Untuk kategori jarak menengah, kiriman Korea Utara berupa KN-15 atau dikenal sebagai Pukguksong 2 menjadi andalan berikutnya. Menariknya, di Rusia sistem ini dipindahkan menggunakan kereta, menunjukkan bahwa Moskow menganggapnya sebagai aset strategis dengan mobilitas tinggi. Secara teknis, KN-15 merupakan pengembangan dari beberapa proyek rudal Korut sebelumnya, termasuk KN-11 yang diluncurkan dari kapal selam. Pertama kali diuji pada Februari 2016, rudal ini memakai bahan bakar padat, diluncurkan dari kendaraan TEL, dan dirancang agar cepat digunakan serta sulit dilacak. Walau jangkauan resminya tidak pernah diumumkan, analis barat memperkirakan kemampuannya mencapai sekitar 2.000 km. Dengan jarak seperti itu, KN-15 menjadi ancaman bagi target-target strategis yang berada jauh di belakang garis lawan. Jenis hulu ledaknya pun beragam, mulai dari muatan konvensional hingga varian termonuklir ala Korea Utara, menjadikannya jauh lebih mengerikan dibanding rudal taktis biasa.
Salah satu sistem persenjataan yang langsung menarik perhatian karena dampaknya di garis depan adalah ATGM Bullseye 4, rudal anti-tank jarak jauh yang dibuat untuk merobohkan kendaraan lapis baja. Teknologi ini berawal dari proses akuisisi dan rekonstruksi rudal Soviet 9K-111 Fagot yang kemudian dikembangkan kembali oleh Korea Utara. Bullseye 4 mendapat pembaruan dan diperkenalkan pada 2018. Tetapi baru terlihat digunakan di Ukraina pada Agustus 2024. Sejak kemunculannya, rudal ini menjadi faktor pengubah permainan, menghancurkan berbagai kendaraan tempur Ukraina, termasuk artileri Gerak 2S-1 Gvozdyka. Keunggulan utamanya terletak pada kemampuan bergeraknya. Awalnya Bullseye 4 dipasang di kendaraan lapis baja 6x6M 210 buatan Korea Utara. Namun rekaman terbaru menunjukkan versi yang lebih fleksibel. Sistem ini kini dipasang pada platform ringan seperti SUV, membuatnya jauh lebih gesit dan mematikan dalam serangan cepat. Selain rudal anti-tank, Rusia juga menerima artileri berat M1989 Koksan dari Korea Utara. Meriam kaliber 170 mm ini dikenal sebagai salah satu artileri dengan jangkauan terjauh di dunia, dan kehadirannya membantu menutup kerugian artileri Rusia yang banyak dihancurkan sejak awal perang. Laporan di lapangan menyebutkan bahwa setidaknya 120 unit telah diterima Rusia, lengkap dengan personel Korut yang membantu proses pelatihan dan operasi terbatas. Seberapa kuat Koksan? Meriam ini mampu menembak hingga 60 km menggunakan proyektil berbantu roket, jarak yang sulit dicapai banyak artileri modern lainnya. Berbeda dengan model lama yang tidak memiliki tempat penyimpanan amunisi, versi M1989 membawa 12 peluru internal, sehingga tempo tembaknya lebih stabil dan responsnya jauh lebih cepat. Rusia memanfaatkan Koksan untuk menghantam posisi Ukraina dari jarak aman, menyerang tanpa perlu mendekat ke titik serangan balik. Dalam perang artileri yang intens seperti ini, jangkauan menjadi faktor yang menentukan. Setelah Koksan ikut membombardir Ukraina dari kejauhan, Rusia tidak berhenti. Mereka membutuhkan sistem yang mampu menumpahkan roket dalam jumlah besar dalam hitungan detik. Senjata yang membuat Ukraina tak sempat mengatur napas. Dan sekali lagi, Pyongyang menyediakan jawabannya, meriam roket jarak jauh. Di garis depan Ukraina, beredar rekaman yang menampilkan sistem peluncur roket ganda buatan Korea Utara yang dipasang pada truk sipil dan terlihat beroperasi di wilayah Kursk. Varian yang paling sering muncul membawa 12 tabung roket berkaliber 120 2 mm. Senjata sederhana, tetapi mampu menutupi area sasaran dengan rentetan tembakan yang cepat. Tidak berhenti pada itu saja, Rusia juga mulai memanfaatkan MLRS M1991, peluncur roket yang mampu mengeluarkan satu salvo penuh dalam waktu sekitar 45 detik. Dengan jangkauan tembak 40 hingga 60 km, sistem ini membawa 22 roket dan biasanya dipasang pada truk CQ-25290 buatan Tiongkok. Kecepatan tembaknya menjadikan M99 satu alat efektif untuk membuka jalur bagi pasukan darat Rusia. Rusia juga menggunakan MLRS model Derek, sistem yang lebih tua tetapi masih memiliki daya hancur besar. Roket fragmentasinya mampu mencapai 8,5 km, dan satu set berisi 12 roket bisa ditembakkan hanya dalam 7-10 detik. Dalam konteks perang modern, rentetan roket semacam ini menjadi teror tersendiri. Rusia turut menerima pasokan senapan mesin serbaguna Type 73, salah satu rancangan unik dari Korea Utara. Ciri paling menonjol dari senapan ini adalah mekanisme pengumpanan ganda. Dapat menggunakan sabuk amunisi atau magazen AK, sebuah fitur yang jarang ditemui pada GPMG era tersebut. Type 73 diperkirakan menjadi bagian dari bantuan militer Korut. Walaupun ada dugaan bahwa beberapa unit dibawa langsung oleh personel Korea Utara yang ditempatkan di Ukraina.
Di medan tempur, senjata ini dinilai tangguh dan mudah beradaptasi, terutama bagi unit Rusia yang membutuhkan GPMG dalam jumlah besar. Dengan daya tahannya, Type 73 membantu menopang operasi darat yang mengandalkan tembakan berkelanjutan. Dan setelah menelusuri semua daftar panjang persenjataan ini, ada satu poin besar yang jauh lebih penting daripada sekadar jenis-jenis senjatanya. Bagaimana hubungan Rusia dan Korea Utara mengubah jalannya perang? Kemitraan Rusia-Korea Utara kini menjadi salah satu elemen paling berpengaruh dalam perkembangan perang Ukraina. Rusia memperoleh suplai persenjataan yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan tempo perangnya, mulai dari rudal, artileri, hingga MLRS yang membuat mereka tidak lagi bergantung penuh pada produksi dalam negeri yang sempat kewalahan. Sebaliknya, Korea Utara mendapatkan banyak keuntungan. Pyongyang meraih pemasukan, akses terhadap teknologi baru, dan yang paling penting, kesempatan menguji persenjataannya secara langsung dalam perang modern berskala besar. Pengalaman tempur ini akan memperkuat kemampuan militernya di masa mendatang. Kemitraan ini bukan sekadar transaksi persenjataan, melainkan hubungan strategis yang saling menguntungkan. Sebuah simbiosis yang memperpanjang konflik dan memperberat situasi bagi Ukraina serta komunitas internasional.